Saya memulai perjalanan di kampus IAIN Sorong, sebuah tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi menumbuhkan karakter. Sebuah tempat yang bukan hanya sekedar lokasi, tapi juga sebagai ruang perjumpaan antara agama, budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Langkah kecil yang dulu saya ambil menuntun saya tiba di sini, di IAIN Sorong. Saya bertemu teman-teman dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, membuat saya belajar melihat dunia lebih luas. Selain mendapat ilmu, di ruang-ruang kelas saya juga belajar tentang menghargai orang lain, mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan. Melalui Papuanologi, kami memahami budaya, sejarah, dan identitas Papua dengan lebih mendalam. Kampus IAIN Sorong terus bertumbuh, mulai dari perpustakaan digital, laboratorium, radio dan podcast Ar-Rafana, Mahat Al-Jamiah, hingga gedung terpadu. Semua fasilitas ini membuka ruang bagi kami untuk belajar lebih dalam dan mengeksplorasi potensi diri. Di sini, menawarkan banyak pilihan program studi. Setiap prodi punya cara belajarnya sendiri. Ada yang berkembang lewat diskusi, eksperimen, praktik mengajar, hingga karya media. Beragam prosesnya, berbeda jalurnya, tapi semua memiliki tujuan yang sama, membentuk kami menjadi pribadi yang unggul, moderat, berwawasan global, namun tetap berpijak pada kearifan lokal. Proses akademik di sini tidak berhenti pada jenjang sarjana, tapi kampus IAIN Sorong juga membuka jenjang S2 dan S3, sehingga kesempatan bagi mereka yang ingin menapaki perjalanan akademik ke jenjang yang lebih tinggi semakin terbuka. Perjalanan panjang kampus ini berawal dari tekad para perintis yang ingin menghadirkan cahaya pendidikan Islam di tanah Papua. Dari sebuah ikhtiar yang sederhana dibangun dengan semangat pengabdian, kampus ini mulai berkembang, menata diri, dan menguatkan fondasinya hingga bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri Sorong. IAIN Sorong terus bergerak maju demi melahirkan generasi yang unggul dan moderat bagi Papua Barat Daya. Dan kampus ini sedang bersiap melangkah menuju transformasi menjadi Universitas Islam Negeri. IAIN Sorong akan terus menjadi ruang belajar yang unggul, moderat dalam sikap, berwawasan global, dan kreatif berbasis local wisdom. Mari kita bersama menata masa depan dengan langkah yakin dan komitmen yang teguh. IAIN Sorong, kita orang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rafana dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali di studio podcast Rafana IAIN Sorong. Kita orang punya semangat baru. Masih terus semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya hari demi hari. Dan kali ini kita ketemu di studio dengan satu program yang sebenarnya sudah reguler ya, tapi mungkin ini jeda dari terakhir kali kita bertemu tuh lumayan jauh, tapi kita bisa ketemu kembali di Bincang Kampus Kita Orang bersama dengan saya Riani Nur yang akan menjadi pewara Anda hari ini. Apa yang mau kita omongin kali ini di Bincang Kampus Kita Orang, Sobat Rafana? Dalam beberapa waktu ini, mungkin boleh dibilang setahun belakangan atau 2 tahun belakangan, pemerintah begitu concern memperhatikan tentang produk-produk halal yang ada di Indonesia, khususnya untuk usaha menengah, usaha UMKM lah ya, seperti itu. Dan melalui lembaga-lembaga yang sudah disiapkan untuk melakukan pengurusan produk halal, salah satunya dari IAIN Sorong, kita juga punya lembaga pendamping untuk proses produk halal, yaitu Halal Center IAIN Sorong, sebagai sebuah lembaga yang tentunya bermanfaat atau digunakan untuk mensosialisasikan atau membantu tentang proses produk halal bagi UMKM di Indonesia. Nah, hari ini di studio sudah bersama dengan saya Ketua Halal Center, Ketua Halal Center IAIN
proses produk halal yang akan kita ajak ngobrol nih tentang sosialisasi atau kampanye dari pemerintah mengenai pengurusan produk halal di Indonesia, khususnya mungkin tentu di Papua Barat Daya. Bersama di studio saya ada Ibu Erwin Nesri Hanidar Nur Afifi MPD MCE, dan ada Ibu Sri Lestari Esos. Yang satu Ibu Erwin sebagai Ketua Halal Center dan juga Ibu Sri Lestari sebagai pendamping proses produk halalnya. Langsung aja kita sapa beliau berdua yang sudah bersama dengan saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita semangat tetap ya. Semangat. Padat aktivitas hari ini, Bu? Padat banget. Padat ya, oke. Sobat Ravana, nampak di studio kedua bintang tamu atau narasumber kita hari ini. Kita akan ngobrolin tentang program dari pemerintah, khususnya di bawah Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu Wajib Halal Oktober 2020. Nah, benar ya Bu ya? Iya, benar. Iya, nah mungkin ini pertanyaan pemantik atau pertanyaan awalnya, tentunya kita pengen tahu sama-sama Wajib Halal Oktober 2026 ini apa Bu, dan urgensinya apa? Mungkin boleh, silakan Ibu. Oke, sebelumnya saya sapa dulu ya. Halo Silakan. sobat Arafana sekalian, balik lagi nih ke podcastnya Arafana. Jadi ada beberapa hal nih tentang Wajib Halal Oktober 2026 ini, atau biasa disingkat WHO gitu ya. Orang awam kalau seandainya dengar kata WHO taunya nih lembaga organisasi sekelas UNICEF gitu ya. Ternyata kepanjangannya Wajib Halal Oktober ya, gitu. Benar, unik juga sih. Ya. Ya, jadi sebelum saya masuk bahas di sini, izin Bu Desi. Jadi BPJPH ini dulunya memang di bawahnya Kementerian Agama. Oh iya. Nah, terus kemudian BPJPH melepaskan sendiri. Jadi sudah berdiri sendiri sebagai badan. Jadi dia sebagai institusi independen yang memang fokus concernnya itu mengurus untuk program pengajuan sertifikasi halal begitu. Baik. Nah, untuk mendukung Sejak program kapan ini, Bu? Sejak tahun 2025 Oh iya, oke. atau 2024 2025 ya. Silakan. Iya, 2025. Yang saya sih itu. Nah, jadi untuk mendukung programnya Presiden, tentunya program skala nasional ya di Indonesia, makanya dibentuklah BPJPH ini sebagai khusus concern yang mengurusi bagaimana sih produk-produk yang beredar di Indonesia itu bisa tersertifikasi halal. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu mayoritas penganut agamanya adalah Muslim gitu kan. Nah, ketika penganut agama yang Muslim harusnya kan punya produk-produk yang Muslim friendly gitu. Nah, oleh karena itu BPJPH di sini menjembatani adanya paradigma itu, akhirnya rekrutlah para pendamping seperti Bu Sri ini contohnya. Beliau ini juga dari Kementerian Agama, terus sekarang bertugasnya di KUA. Nah, kemudian beliau tuh di coaching gitu, dilatih di BIMTEK begitu. Akhirnya beliau menjadi pendamping proses produk halal untuk membantu kami di sini. LP3HIN Sorong atau Halal Center IN Sorong ini mendampingi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu. Wajib Halal Oktober ini sebenarnya bukan pertama kali ya dilaksanakan gitu. Kenapa kok pilihnya Oktober gitu? Mungkin secara spesifiknya itu dari BPJPH-nya sendiri ya bisa jawab kenapa dipilihnya bulan Oktober gitu. Karena kita melaksanakannya ini pertama itu di Oktober 2024. Nah, Wajib Halal Oktober 2024 itu rencananya itu semua produk itu wajib nih punya sertifikat halal gitu. Ternyata itu nggak bisa memenuhi targetnya pemerintah karena memang penduduk Indonesia kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Waktunya pendek lah gitu ya. Waktunya pendek, terus habis gitu usahanya itu banyak dan bervariasi gitu. Akhirnya pemerintah mengumumkan untuk memperpanjang nih. Oke lah, kita kasih relaksasi sampai 2026 tahun ini gitu. Dan kabar baiknya lagi Bu Desi, di 4 Juni 2026 ini pemerintah itu langsung secara serentak mengadakan sosialisasinya itu di 1621 titik lokasi dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Di seluruh Indonesia. Iya, jadi Arafana ini podcast kita hari ini nih teman-teman saudara Arafana semua. Jadi kita hari ini tuh
barengan nih sama 1621 titik di Indonesia gitu. Oh, begitu. Wah, Iya, Masya Allah. seru kan? Oke, Oke, jadi sebenarnya ini urgensinya tadi karena ya tadi disebut sama Ibu adalah bahwa ya pemerintah mencoba mengakomodir kebutuhan produk-produk halal ya. Iya, benar. Dan ya saya ingat Bu di 2024 itu memang ada juga. Jadi ini kayak berkesinambungan gitu Iya, ya, betul. berkelanjutan begitu ya dari 2024 dan tiba sampai di 2026 ini. Nah, ini kalau mungkin saya mau tanya Ibu Sri nih sebagai seorang pendamping proses produk halal nih. Ini sejauh ini Ibu apa yang ditemui sebagai kendala dari pendampingan itu, dan mungkin juga kita pengen tahu nih Sobat Ravana sudah seberapa banyak nih yang ditangani sampai sejauh ini. Mungkin ini di Papua Barat Daya Bu ya? Kita skopnya Papua Barat sama Papua Barat Daya. Oh, dua Karena provinsi kita malah ya? berdiri sebelum Papua Baratnya pecah gitu Oh kan. iya, oke. Jadi kita akhirnya skopnya berlebar Papua Barat sama Papua Barat Daya gitu. Siap. Nah, boleh tuh Bu, kita dengar ceritanya. Baik, terima kasih Bu Desi. Namun sebelumnya saya sapa dulu ya, Iya, boleh Arafana. sahabat Arafana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arafana. Baik, untuk pertanyaan Ibu Desi terkait pengalaman saya sebagai pendamping produk halal yang alhamdulillah di bawah LPH IAIN Sorong. Dari tahun 2023 tentunya Iya, 2023. Iya. 2023 malah. saya membantu untuk pelaku usaha mendaftarkan sertifikat halalnya itu alhamdulillah sudah mencapai 160 lebih Dari UMKM ya? sertifikat halal, iya. Berapa Dari- sih dulu Bang? Itu udah banyak banget nih yang terbit Emangnya ya. menangani sampai ratusan ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kan bukan Ibu sendiri ya, ada banyak juga ya. Dia sendiri tuh 100 Enggak, maksudnya sebagai pendampingnya. Oh iya banyak, Iya, kalau pendampingnya banyak. Iya. Maksudnya Tapi untuk dihasilkan Ibu Bu Sri sendiri. 100 berapa tadi Bu? 60 lebih. 160 lebih UMKM tersebar Iya. di mana aja Bu? Boleh tahu nggak sih? Ini ada di Katimen, di Oh, iya. Katahop, ya. Oke. Ada di Mayamo, seluruh kabupaten, dan ada di Kota Sorong. Ada juga di Kota Sorong. Iya. Ini apa nih Bu? Apa yang ditemui kendala-kendala atau mungkin pengalaman berharganya ketika mendamping? Iya, Prosesnya. kendalanya itu tentunya pemahaman tentang sertifikat halal ini kepada pelaku usaha untuk melengkapi dokumennya itu yang agak sulit. Dokumennya ribet Bu? Ya, agak lumayan sulit karena harus memiliki NIB, nomor induk Oh, berusaha. iya. Siap. Ya, itu. Dan yang paling sulit juga itu sebenarnya untuk pendaftaran sertifikat halal ini itu dikerjakan di sistem oleh pelaku usaha itu sendiri. Kami sebagai pendamping itu hanya mendampingi Benar-benar pendamping. terkait kesulitan-kesulitan apa yang dialami itu kami memberikan bantuannya di situ. Nah, kendalanya di situ karena tidak pemahaman yang kurang tentang IT-nya sehingga kami sepenuhnya membantu di situ dalam proses pengajuan sertifikat halalnya itu. Iya. Mulai dari bikinkan emailnya ya. Ya, Itu belum kan mengerti oh. akunnya. Karena kan pelaku usaha rata-rata memang taunya tuh berusaha gitu, udah kayak bikin email, main sosial media gitu kan juga Pasti minim mikirnya, literasi digital Iya, lah gitu. betul. Dan itu dibantu sama Ibu ya. Wah, Masya Allah, menjadi penolong banget ya untuk para ini Iya, ya pelaku pelaku usaha untuk Iya, itu ada kebahagiaan tersendiri ketika kami bisa membantu pelaku usaha itu mendapatkan sertifikat halal karena untuk meningkatkan kualitas produk itu sendiri di pasaran. Kalau tidak memiliki sertifikat halal, itu produk yang dihasilkan tidak bisa masuk ke ke pasar gitu. Seperti di supermarket seperti produk kayak tempe, keripik tempe, terus sambal
pecel, Iya, sambal pecel, bawang gitu. iya. Sama ikan itu, sambal ikan itu ya. Oh iya, iya, Iya. itu juga. Iya. Itu alhamdulillah dengan adanya kita membantu untuk pelaku usaha memiliki sertifikat halal ini hingga meningkatkan kualitas ekonominya. Pendapatannya itu Karena lebih meningkat. penjualannya bisa lebih Lebih banyak. banyak. Iya. Tidak Iya. hanya taruh di warung-warung yang biasa aja atau Iya, mungkin nggak jual online terbatas aja. hanya di rumahan Iya, iya, gitu. benar. Iya. Bisa lebih luas lah Lebih luas. menjangkau konsumennya. Betul begitu sekali, ya. iya. Waduh, ini menarik sekali pekerjaan ini ya sebagai pendamping proses produk halal ini ya. Nah, tapi Bu Erwin mungkin ini kan salah satu ya kita katakanlah sosialisasi atau kampanye kembali tentang wajib halal Oktober 2026. Berarti ini sebelum kesini banyak aktivitasnya dalam hal kampanye nih ya. Ada kemana aja nih mungkin hari ini atau mungkin kemarin. Bisa sharing juga pengalamannya untuk proses sosialisasi atau kampanye ini. Ya oke. Jadi kampanye wajib halal Oktober ini kan serentak nih seluruh Indonesia gitu. Jadi tadi pagi itu saya sudah turun di lapangan. Jadi kebetulan kemarin itu menemui kepala pasar pagi Warmon gitu di pasar pagi Aimas ya gitu. Nah jadi beliaunya bersedia dan mengizinkan kita untuk melakukan sosialisasi dan ternyata antusiasnya ini semangat banget gitu. Banyak para pelaku usaha itu belum kita samperin, belum kita bagi-bagi brosur tuh mereka datang gitu. Apa itu Mbak? Itu ngapain gitu kan? Terus habis itu saya jelaskan, ini Bapak Ibu kami dari LP3H mau mensosialisasikan bahwa ada ketentuan wajib halal Oktober 2026 gitu. Jadi tadi kita udah pasang spanduk, sebarin brosur-brosur gitu dan ternyata beberapa pelaku usaha yang ada di pasar pagi Warmon Aimas itu ternyata sudah ada yang tersertifikasi halal juga dan yang bantuin sertifikasi halalnya salah satunya Bu Sri. Nah, jadi ada pedagang tempe dan tahu di situ ternyata yang keluarkan sertifikatnya itu Bu Sri gitu. Nah jadi udah ini jadi dari pagi tuh kita udah start jam 6 pagi itu kita udah di pasar karena kan pasar tuh mobilitasnya kan pagi jadi orang-orang berkerumunnya tuh banyak pagi. Pedagang-pedagang kan orang belanja kan pagi, jadi makanya kenapa kita pilihnya pagi gitu. Terus kemudian di situ kan juga banyak seperti pedagang siomay, terus sagu olahan, terus lauk makan yang udah matang kayak gitu. Terus kemudian ada kue-kue jajanan pasar. Nah itu ternyata beberapa juga masih belum dihalalkan produknya. Itu gitu. termasuk yang diwajibkan halal Oktober ya? Wajib halal Oktober ini gitu. Jadi kita tadi sosialisasi menyampaikan kepada mereka kalau seandainya butuh bantuan kami untuk terbit sertifikasi halalnya bisa nanti berkontak ke kami tadi juga share kontak-kontak pendamping kami yang bisa mereka hubungi untuk bisa nanti mendampingi mereka mendapatkan sertifikasi halalnya gitu. Oke Bu, nah ini yang terlibat dalam serangkaian proses untuk bisa mendapatkan lisensi halal dari katakanlah halal center Yayan Sorong yang mengeluarkan sebagai bagian dari BPJPH tadi, ini siapa aja yang terlibat selain pendamping? Oke. Yang pertama itu pelaku usaha itu seperti yang udah dijelasin Bu Sri ya. Jadi harus punya NIB dulu. Nah, Enggak, maksud saya selain pendamping mereka siapa lagi orang-orang yang istilahnya ada dalam tim ini gitu untuk proses dari produk halal ini. Proses produk halalnya cuma pelaku usaha saja sebenarnya. Harusnya mereka itu bisa langsung mandiri gitu kan. Cuman kan untuk memverifikasi apakah data ajuannya itu sudah benar sesuai ketentuan perundang-undangan halal gitu atau enggak, itu pendamping yang memverifikasi gitu. Misalnya sudah keluar, berarti setelah itu langsung ditangani saja kan. Bisa aja nih saya punya produk udah keluar lisensi tapi saya melenceng gitu. Nah itu ada lagi namanya Bu Desi, itu namanya ada pengawas jaminan produk halal gitu. Oke, berarti selain pendamping juga sudah ada penyelianya atau pengawas. Pengawas. Iya. Kalau penyelia itu dia itu selama prosesnya produknya itu nggak ada berubah bahannya atau apapun, nanti dia itu tetap
halal, sertifikat halalnya tetap itu, dan penyelianya itu biasanya pelaku usahanya sendiri. Nah, kalau pelaku usahanya Muslim ya, kalau pelaku usahanya Kristen itu bisa dari anak buahnya ya, atau bagaimana? Bisa Karyawannya, anak buahnya atau karyawannya yang Muslim nanti dijadikan penyelianya di situ gitu. Jadi Sobat Arafana, sertifikat halal itu nggak hanya untuk orang Muslim saja ya. Jadi pelaku usaha Kristen itu juga bisa ikut mendaftarkan usahanya mendapatkan sertifikat halal gitu. Yang non muslim gitu ya. Dan wajib juga. Iya, Selama semua punya produk olahan, Iya. makanan, minuman, betul. kosmetik kayak gitu, itu wajib untuk bersertifikat halal gitu. Nah, ada penyelia di situ, itu mendampingi juga, bertanggung jawab terhadap sertifikat yang dikeluarkan untuk memonitoring seperti tadi katanya Bu Desi ingin melenceng begitu ya. Nah, itu ada namanya pengawas jaminan produk halal gitu. Itu langsung dari BPJPH yang nanti memonitor apakah ini nanti seperti di audit gitu Bu, setahun atau 2 tahun gitu. Nah, nanti dicek kalau seandainya itu terbukti melanggar, penyelianya kena gitu. Nah, kalau misalnya itu kita ngomongin tentang pengawas atau penyelia, ini kan selain ada pendamping ya Bu ya, tadi disebutkan. Ini bisa diambil perannya sama pendamping juga, ada program sertifikasi juga atau bagaimana? Keizinan kalau penyelia itu kan ada 2, yang penyelia halal untuk di self declare. Nah, itu bisa pelaku usahanya sendiri. Namun kalau yang reguler, nah itu ada khusus Pelatihannya lagi. Ya. Oh, gitu. Sertifikasinya lagi lah gitu. Iya, iya. Dan Ibu Sri juga terlibat di situ atau hanya Alhamdulillah juga sebagai sebagai penyelia halal. seorang? Oh iya, Iya. oke. Berarti dari 160-an tadi Ibu itu atau dia acak random gitu, Itu bukan? self declare. Enggak, itu self declare semua, Mbak. Oh, gitu. 160 itu self declare semua. Oh ya, oke oke. Jadi beliau berperan sebagai pendamping gitu. Kalau Oh. penyelianya itu beda lagi, Bu Sri ada lagi, lebih expert lagi gitu. Oke, iya, oke. Ini kalau boleh tahu mungkin bisa saling melengkapi. Saya punya usaha dan saya ingin mendapatkan sertifikasi halalnya ini Bu. Gimana nih caranya Bu? Usaha saya adalah cemilan Bu. Cemilan apa tuh? Cemilan berbahan dasar tepung. Sudah ada nama produknya? Sudah ada. Oke, monggo Bu Sri sebagai pendamping halal. Baik, ini produknya apa ya? Produk nama cemilan berbahan Cemilan, iya. cemilan kering. Cemilan kering mungkin cookies atau apa spesifik gitu Bu. Boleh, iya, cookies Iya, juga. cookies ya, atau itu yang apa keju itu? Oh, yang sagu keju ya, gitu. ada Iya. itu ya. Atau kayak cheese stick. Cheese stick ya. Cheese stick, kemudian ya yang serupa seperti itu yang digoreng-goreng gitu. Baik. Yang pertama itu adalah yang tadi sudah saya sampaikan, NIB ya. Oh, saya harus punya itu NIB wajib. dulu. Ya, Iya. betul. Kalau tidak punya NIB maka kami tidak bisa membantu untuk proses selanjutnya. Oh, Yang oke. kedua adalah nama produk itu tadi. Sudah ya, ada nama produknya Bu? Iya. Nama produknya sudah ada. Namanya mungkin Namanya kayak ini cemilan amanah. Oh iya. Karena namanya pun itu harus sesuai syariat Islam. Iya. Oh, Kalau iya. namanya Wah, ini misalkan menarik nih. camilan pocong itu Oh, nggak bisa wah, menarik diterbitkan banget. sertifikat Nah, halal ya. gitu. Oke, baik. Atau bakso setan. Iya, betul. Itu Nggak nggak boleh boleh. ya. Mungkin Oke. namanya unik dan dari marketingnya menarik ya Bu Sri, memang nama-nama gitu ya. Tapi nggak bisa Tidak dia, boleh gitu ya, harus diterbitkan diganti namanya. halalnya. Oke deh, aman pokoknya kalau soal nama. Udah punya NIB, nama sudah aman, Nama kemudian aman ya, itu tadi nama adalah merek dagang tadi ya. Ya, mungkin yang cemilan amanah tadi ya. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan. oke. Bahannya yang digunakan ini sudah harus yang bersertifikat halal BPJPH. Seperti kompas atau Tepung. Iya, tepung. Kita boleh sebut merek nggak sih? Pokoknya tepung ya, dia yang sudah ada bersertifikat, sertifikasi iya, halalnya. misalkan kejunya, gulanya, semua harus sudah bersertifikat kecuali bahan yang memang dijamin
memang sudah kehalalannya sudah halal, ya. kayak telur, kan itu. udah pasti halal gitu Iya. kan. Jadi Air. Tapi kayak produk-produk yang memang dikemas dan diproduksi menjadi bahan dari kue itu harus bersertifikat halal. Iya. Juga. Iya, Ya, betul. oke. Iya. Siap. Sampai plastik kemasannya juga Iya, ya. oh, iya, Iya, iya. plastik kemasannya tuh Pengemasannya. harus udah halal gitu. Oh iya, oke. Sampai ke Tapi kemasan. iya. Tapi kalau untuk di Safe Declare ini izin Ibu Erwin boleh menggunakan yang di bahan tidak bersertifikat oke. untuk plastik kemasan. Oh gitu. Iya, yang selanjutnya adalah prosesnya. Jadi Proses pembuatannya itu Iya, iya. itu pun kita juga sebagai pendamping mengawasi Bu ya terkait tempat produksinya. Dapurnya. Iya. Apakah dapurnya ini digunakan untuk memasak pribadi ya itu juga tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi harus terpisah untuk pembuatan produksi proses produksi dengan untuk memasak pribadi itu tidak boleh menjadi satu. Oh, Ya. Oke, berarti punya peralatan sendiri untuk produksi makanannya. Iya betul. Sterilisasi Iya. alatnya lah Iya. gitu. Oke, dan itu Sejenis ibu yang seperti itu. meng-cross checknya. Iya. Kita Kami- datang langsung ke dapurnya. Siap. Iya, kami ke lapangan untuk melihat apakah di sekitarnya itu ada apa ya hewan-hewan yang diharamkan seperti itu. Jadi kalau ada itu juga kami harus menindaklanjuti selanjutnya. Artinya apakah itu hewan masuk ke dalam proses ini ruangan ya. Takutnya kan ada alat-alat yang dijilat atau seperti itu. Tapi itu ada pernah nggak ketemu kasus-kasus seperti itu? Ada sehingga kami tidak bisa melanjutkan untuk prosesnya karena ada kandang. Oh gitu. Lalu kalau seperti itu misalnya Bu sementara ini wajib halal nih. Iya. Oh oke, ini prosesnya udah selesai tadi? Iya sampai di situ setelah proses produksinya bahan-bahan yang dipakai tadi ya cara pembuatnya alirnya produksi seperti itu ini kita kirimkan ke pendamping dari pelaku usaha dikirim ke pendamping dan kita verifikasi setelah itu diverval setelah semuanya itu tidak ada kendala kami kirim langsung ke LPH selaku dari pendamping proses. Oh, iya, sebagai nanti bagian. untuk dilanjutkan ke komite fatwa disidangkan. Jadi yang menyidangkan komite fatwa ini udah sahih nih bisa dikeluarkan sertifikat halalnya, baru nanti di sistem keluar sertifikatnya gitu. Jadi BPJPH ini apa ya menaungi semuanya gitu. Ada komponen-komponen yang punya bidang-bidangnya iya, masing-masing lah ya. Nah, itu berapa lama Bu? Biasanya paling lama? Itu 15 hari sampai 20 hari, 25 hari. Sampai terbitnya. ke terbitnya. Ya, itu pun kalau ada yang nggak dikembalikan sama Iya, pendamping kadang kan gitu ya. oke. ada fotonya salah atau bahan bakunya salah input, Oke. itu dikembalikan lagi untuk direvisi gitu. Baik, berarti ini Sobat Ravana walaupun self declare tapi memang detail ya Iya, benar. untuk prosesnya seperti itu. Oke, dan sudah habis itu berarti sudah dalam jangka waktu 25 hari Iya. keluarlah nih Iya. izin saya nih atau lisensi halal dari produk saya tadi nih ya. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian Bu kalau misalnya ketemu yang seperti tadi, misalnya ternyata saya rumah saya atau dapur saya dekat sama yang tidak halal misalnya, seperti itu. Lalu bagaimana? Sementara saya ingin sekali untuk mendapatkan produk halal ini dan ada nggak seperti itu, ketemu nggak kasus-kasus seperti itu dan penanganannya seperti apa? Iya, kalau terkait kandang tadi yang penting, yang paling terpenting kalau memang masih punya lahan yang luas ya, itu bisa agak dipindahkan ke belakang seperti itu dan peliharaannya tentunya jangan dilepas. Oke. Iya. Siap. Berarti itu cara mengatasinya lah gitu ya. Iya. Nah, Bu, kalau secara umum berarti kenapa saya tanyakan yang seperti itu? Ini kan sebenarnya jadi satu hal yang sosialisasi ya Bu ya. Saya sudah tahu dan sudah mendengarkan dari Ibu bagaimana proses-prosesnya hingga akhirnya saya mendapatkan lisensi atas produk yang saya buat gitu. Tapi dari lembaga atau halal center IAIN sendiri itu untuk hal-hal seperti ini counternya nanti seperti apa biasanya? Untuk konflik, maksudnya gini,
apakah nanti akan ada perpanjangan lagi atau terus sosialisasi misalnya seperti itu untuk wajib halal Oktobernya, sementara ada kendala-kendala yang tentunya akan ditemukan gitu. Kalau kendala itu udah pasti ya gitu. Untuk pendaftaran sertifikat halal ini kapanpun dan sampai sampai tahun 2027 pun selama masih dibuka ya semua pelaku usaha itu wajib gitu mendaftarkan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada jeda waktunya gitu, cuman di wajib halal Oktober 2026 ini dari BPJPH itu berdasarkan PP nomor 42 tahun 2024 itu kan semua produk yang masuk, beredar dan juga diperdagangkan itu di wilayah Indonesia kan wajib halal nih. Kalau pelaku usaha sampai nanti Oktober 2026 belum juga, maka nanti mereka kena punishment gitu. Karena ini sudah diatur kan di undang-undang gitu. Jadi kalau seandainya pelaku usahanya masih bebel nih, nggak mau daftarkan produknya untuk dihalalkan, maka nanti mereka kena sanksi gitu. Jadi sanksinya beragam, mulai dari peringatan tertulis, terus kemudian denda administratif kayak gitu. Mungkin nggak bisa dapat bantuan lagi nih untuk UMKM kayak gitu. Ya kita nggak tahu ya nanti ke depannya dendanya seperti apa, ataukah harus seperti kita kalau kena tilang kan harus bayar gitu kan, atau harus sidang di pengadilan. Nah itu jadi makanya buat pelaku usaha, karena ini masih ada jeda waktu nih dari bulan Juni sampai Oktober, segera gitu sebelum nanti direalisasikan punishmentnya dari pemerintah gitu. Tapi dari Halal Center Yayan Sorong tetap ini ya, mendampingi ya. Iya, kita tetap tidak dibiarin dalam artian bukan hanya sekedar nunjukin ketentuannya, tapi juga terus mengkampanyekan ini. Itu yang bisa saya lihat ya, Sobat Ravana, mungkin bisa sama-sama kita lihat juga bahwa ternyata dalam rentang mulai dari bahkan Ibu Sri ini dari 2023 sampai sekarang terus mengkampanyekan atau menempatkan diri sebagai bagian dari pendampingan proses produk halal ini. Berarti jangan ragu nih Sobat Ravana, kalau punya produk yang memang belum ada sertifikasi halalnya, walaupun itu mungkin somai yang kecil-kecilan boleh ya, itu kan lebih terjamin lagi. Kalau punya sertifikasi halal tuh lebih bagus. Boleh melalui Ibu Sri sebagai salah satu pendamping, atau mungkin menemukan yang di dekat Anda ada pendamping-pendamping untuk proses produk halalnya tadi ya. Dan itu juga yang bisa diingat bahwa di Yayan Sorong ada Halal Centernya atau ada lembaga untuk pendampingannya ini nih. Nah Ibu, berarti dalam rentang waktu sampai sekarang sampai bulan Oktober nanti nih, saya boleh tahu nggak? Ini sekedar mau tahu aja, ini ada target-target persenannya nggak? Maksudnya misalnya sekarang sudah katakanlah Ibu Sri udah 160 misalnya, Ibu pengen nanti di Oktober saya bisa sampai 260 misalnya. Ada nggak kayak gitu, baik dari Ibu sebagai pendamping maupun dari Ibu Erwin sebagai ketua lembaganya? Mungkin dari saya dulu ya gitu. Karena kan biasanya kan kita menaungi para pendamping-pendamping kami yang ada tersebar ya dari Papua Barat Daya sama Papua Barat gitu. Kita dari tahun 2023 sampai sekarang itu sudah sekitar 620 sertifikat halal yang terbit gitu kan. Karena nanti ini ada gerakan yang Oktober, wajib halal Oktober ini, ya kita bisa target sampai 1000 lah gitu. Jadi kan nanti para pelaku usaha, karena kuotanya juga yang secara nasional gitu, itu masih daerah Papua Barat Daya khususnya ya, itu masih belum terserap gitu. Jadi kalau seandainya pelaku usaha nih, para pelaku usaha yang mau daftar sertifikat halalnya mulai sampai nanti bulan Oktober itu masih ada kuota gratis. Jadi nggak perlu berbayar. Ya. Betul. Ini ada berapa pendamping dari kita Bu, dari Halal Center? Untuk yang aktif itu di Halal Center ada 21 orang. Lumayan berarti ya. Iya benar. Dan sudah dapat 600-an lebih ya. Iya betul. 100 lebihnya itu sama Ibu Sri ya. Iya betul. Luar biasa. Kita harus kasih aplaus buat Ibu Sri ini karena udah benar-benar peduli banget dengan produk halal, dan itu memang sebuah hal yang sangat dibutuhkan sekali di Indonesia, karena kita nggak tahu Bu, kadang
ada keraguan-keraguan ketika jajan misalnya ya. Ini mungkin dia bilang pakai daging ikan, tapi kita kan nggak tahu seandainya dia melenceng-melenceng atau gimana. Tapi ketika sudah ada nih logo halal di situ, berarti dia cukup concern dengan produknya dan dia berarti mau konsumennya itu bisa tahu kalau ini makanan saya memang dari ikan. Kalau saya bilang dari ikan berarti emang dari ikan, nggak ada campuran yang lain. Dan mudah-mudahan kita di sini ngobrol seperti ini dapat wawasan baru juga ya Bu ya, bahwa kesadaran untuk punya produk halal Sobat Ravana akomodir oleh hadirnya lembaga pendampingan proses produk halal tadi untuk punya sertifikat, salah satunya dengan hadirnya Halal Center Yayan Sorong dan adanya para pendamping proses produk halal seperti Ibu Sri dan yang lainnya nih. Kira ada yang mau Ibu sampaikan lagi? Mungkin closing statement nih. Langsung ya, kita punya segmen kata-kata hari ini Bu. Oke, kata-kata hari ini karena kebetulan ini kampanye atau sosialisasi dari Wajib Halal Oktober 2026. Closing statementnya dari saya, segera daftarkan produk Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha dimanapun Anda berada. Silahkan kunjungi Si Halal atau bisa download aplikasi Si Halal atau di website ketik ptsp.halal.go.id dan mulai untuk sadar untuk mendaftarkan produk makanan, minuman olahan menjadi bersertifikat halal. Oke, itu dia dari Ibu Erwin ya sebagai ketua dari Halal Center Yayan Sorong. Sekarang Ibu Sri, silahkan Bu. Kata-kata hari ini Ibu Sri. Baik, sahabat Ravana ya, dimanapun nih, di Kabupaten Sorong, di Kota Sorong, di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, seluruh pelaku usaha, mari sukseskan WHO Wajib Halal Oktober 2026. Segera daftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Insya Allah semakin berkah usahanya. Amin. Terima kasih Ibu Erwin dan juga Ibu Sri sudah berbagi cerita atau berbagi pengalaman dan juga mensosialisasikan melalui podcast kita kali ini tentang Wajib Halal Oktober 2026. Jadi sekali lagi Sobat Ravana jangan ragu, karena kalau misalnya produknya sesimpel apapun itu kalau sudah punya sertifikasi halal akan lebih dianggap terjamin pastinya ya oleh konsumen Anda, dan penjualannya tadi disebut sama Ibu Sri bisa lebih luas lagi. Jadi bukan hanya jualan di kompleks atau dijualan di toko-toko kecil, tapi juga bisa ditaruh di tempat-tempat atau toko yang lebih besar lagi. Dan jangan lupa juga atau jangan ragu, karena pasti Sobat Ravana udah nyimak juga bagaimana Ibu Erwin sebagai ketua lembaga pendampingan ini mengakomodir para pendampingnya, dan Ibu Sri sendiri sebagai salah satu pendamping proses produk halalnya itu emang concern untuk mendampingi dan membantu, bahkan sampai hal sekecil misalnya Sobat Ravana nggak tahu bikin email, dibantu sama Ibu Sri. Itu keren nggak ya? Keren banget. Dan bisa langsung, ini berarti kantornya di Yayan Sorong ya? Iya, betul. Datang ke Yayan Sorong. Mungkin nanti kita akan kasih nomor teleponnya Ibu Sri atau Ibu Erwin juga nanti di deskripsi kita, boleh dilihat untuk mensukseskan Wajib Halal Oktober 2026 ini. Oke, cukup ya Bu? Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Saya sendiri tercerahkan tadi karena mudah-mudahan pengajuan saya tadi jadi ya. Jadi ya, yang penting nama produknya enggak menyimpang dari syariat. Itu penting, itu sangat menarik ya, bahwa jangan kalau punya nama produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus diganti demi untuk mendapatkan sertifikasi halalan thayyiban tadi. Sobat Ravana, terima kasih untuk kebersamaannya atau sudah menyimak dari podcast kita hari ini tentang kampanye atau sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 yang menghadirkan Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau Halal Center dari Yayan Sorong, dan salah seorang pendamping proses produk halalnya yaitu Ibu Sri yang udah banyak banget ceritanya tadi, sehingga kita bisa tercerahkan, dapat insight yang banyak dari apa sih sebenarnya Wajib Halal Oktober 2026 ini. Terima kasih tentunya kepada Ibu berdua yang sudah hadir
di podcast kita di Bincang Kampus Kita Orang. Dan mungkin sebelum menutup, saya mau sampaikan bahwa kita di Yayan Sorong saat ini masih menerima mahasiswa baru ya, masih ada proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Ini saya dapat informasi bahwa nanti Senin 8 Juni itu ada tes untuk UMPTKIN, selanjutnya sampai di bulan Juli mungkin itu ada penerimaan jalur mandiri. Jangan lupa juga daftarkan teman, saudara, ajak untuk bergabung di Yayan Sorong. Tentunya terima kasih selain kepada kedua narasumber saya hari ini yang cantik-cantik banget dan semangat banget ya. Kenapa saya bilang semangat banget? Karena prosesnya panjang untuk kita bisa seperti ini, mengudara seperti ini. Kemudian terima kasih banyak sekali yang sudah menyiapkan podcast ini dari pagi tadi loh Bu, yaitu ada operator kita, ada produser kita, ada kameramen kita yang sudah mensukseskan hadirnya podcast kali ini di YouTube Radio Arafana. Ada Bapak Ahmad Gadaf, ada kameramen kita juga, ada Maulana. Terima kasih untuk keduanya. Ada support juga tentunya dari koordinator humas kita dan semua pihak yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe karena kita akan terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, insya Allah menarik dan memberikan insight yang banyak. Saya sebagai host pamit dan juga tentunya dua bintang tamu kita mau pamit ya Bu ya? Iya. Boleh di-shoot dulu? Oke. Terima kasih sudah hadir di sini bersama dengan saya Ibu berdua. Sehat dan bahagia selalu, berkah selalu hidupnya. Sehat, selamat sukses lancar terus nih podcast Arafana ya. Nambah subscriber, jangan lupa subscribe, gabung sama Yayan Sorong. Dan jangan lupa daftar produk halal juga ya guys. Oke, mantap. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini di Bincang Kampus Kita Orang, Sobat Arafana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai perjalanan di kampus IAIN Sorong, sebuah tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi menumbuhkan karakter. Sebuah tempat yang bukan hanya sekedar lokasi, tapi juga sebagai ruang perjumpaan antara agama, budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Langkah kecil yang dulu saya ambil menuntun saya tiba di sini, di IAIN Sorong. Saya bertemu teman-teman dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, membuat saya belajar melihat dunia lebih luas. Selain mendapat ilmu, di ruang-ruang kelas saya juga belajar tentang menghargai orang lain, mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan. Melalui Papuanologi, kami memahami budaya, sejarah, dan identitas Papua dengan lebih mendalam. Kampus IAIN Sorong terus bertumbuh, mulai dari perpustakaan digital, laboratorium, radio dan podcast Arafana, Mahat Al-Jamiah, hingga gedung terpadu. Semua fasilitas ini membuka ruang bagi kami untuk belajar lebih dalam dan mengeksplorasi potensi diri. Di sini, menawarkan banyak pilihan program studi. Setiap prodi punya cara belajarnya sendiri. Ada yang berkembang lewat diskusi, eksperimen, praktik mengajar, hingga karya media. Beragam prosesnya, berbeda jalurnya, tapi semua memiliki tujuan yang sama, membentuk kami menjadi pribadi yang unggul, moderat, berwawasan global, namun tetap berpijak pada kearifan lokal. Proses akademik di sini tidak berhenti pada jenjang sarjana, tapi kampus IAIN Sorong juga membuka jenjang S2 dan S3, sehingga kesempatan bagi mereka yang ingin menapaki perjalanan akademik ke jenjang yang lebih tinggi semakin terbuka. Perjalanan panjang kampus ini berawal dari tekad para perintis yang ingin menghadirkan cahaya pendidikan Islam di tanah Papua. Dari sebuah ikhtiar yang sederhana dibangun dengan semangat pengabdian, kampus ini mulai berkembang, menata diri, dan menguatkan fondasinya hingga bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri Sorong. IAIN Sorong terus bergerak maju demi melahirkan generasi yang unggul dan moderat bagi Papua Barat Daya. Dan kampus ini sedang bersiap melangkah menuju transformasi menjadi Universitas Islam Negeri. IAIN Sorong akan terus menjadi ruang belajar yang unggul, moderat dalam sikap, berwawasan global, dan kreatif berbasis local wisdom. Mari kita bersama menata masa depan dengan langkah yakin dan komitmen yang teguh. IAIN Sorong, kita orang
punya.